Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab pertama, yaitu install server configuration. Di sini ada beberapa yang harus diinstal dan dikonfigurasi. Tapi dari 1 sampai 4 ini, yang pertama SSH, FTP, web server, dan database server ini saya jelasin dulu. Sebelumnya itu ini sudah pernah diinstal di video sebelumnya, dan mungkin saya sekarang akan ngejelasin aja dari 1 sampai 4 ini dan perintahnya. Dan juga dan yang kelima ini baru nanti kita akan install dan dikonfigurasi. Oke, kita masuk aja dulu. Yang pertama di sini SSH ya. SSH itu singkatan dari Secure Shell, atau bisa dibilang tuh SSH ini tuh digunakan untuk ngeremote ya, ngeremote login ke server Ubuntu kita. Kayak misalnya seperti ini. Di sini saya menggunakan Bitfish. Jadi di aplikasinya ini kita bisa ngeremote Ubuntu server kita dari VirtualBox. Jadinya di Bitfish ini. Dan kalau mau ngoding ini seperti kalian bisa klik new terminal. Nah, kalian bisa ngodingnya di sini. Dan terus di sini juga ada fitur namanya kayak misalnya kayak aplikasi FileZilla. Jadi kayak kita bisa mindahin file kita ke repository dari Ubuntu kita. Dan perintahnya itu kalau SSH mana tadi terminal? Sabar, kita masuk ke solusi dulu. Perintahnya itu ialah apt install open SSH server. Nah, kalian bisa ketik aja di kayak seperti ini kalau ingin menginstal SSH di dalam Ubuntu server kalian. Dan selanjutnya ya ini ada sebentar. Kedua ini ada FTP atau bisa dibilang File Transfer Protocol, yang seperti saya bilang sebelumnya, FTP itu kayak dia bisa membuat kita itu dari berbagi file. Kayak misalnya saya bilang tadi pakai Bitfish ini ke bagian yang ini, itu kita bisa transfer file dari laptop kita ke Ubuntu server kita. Kalau perintah downloadnya, perintahnya pakai apt juga, apt install namanya itu fs ftpd. Nah, seperti ini. Kalian tinggal install aja, nanti kalian tinggal jalanin. Selanjutnya web server. Web server itu kayak misalnya kayak Apache 2. Seperti jadi itu nanti kita kayak bisa ngebuka isi file kita tuh di web seperti ini hasilnya. Kalau kita sudah berhasil download Apache 2. Cara jalaninnya gimana? Cara jalaninnya kalian bisa cari dulu misalnya IP kalian. Nah, seperti ini. Cara dapetin IP-nya dari mana? IP-nya misal kalau misalnya kalian pergi ke machine dulu, setting di VirtualBox ya. Sabar. Kalau misalnya network kalian masih NAT, kalian bisa aja ubah ke bridge adapter. Baru kalian bisa cek IP kalian. Biasanya 192, kalau nggak 172 IP private ya. Baru kalian ketik aja IP yang di sini tuh ke dalam browser kalian. Dan ini juga berlaku ke Bitfish sebelumnya yang kalian kalau sudah install SSH.
Oke, selanjutnya di sini ada database server. Database server ini kayak misalnya MariaDB. Jadi digunain untuk menyimpan database website atau aplikasi kayak misalnya yang kita akan gunakan yang kelima ini, yaitu WordPress. Uh, sama tuh ada satu lagi sebenarnya, yaitu PHP-MyAdmin harusnya. Di PHP-MyAdmin itu seperti ini ya tampilannya, kayak kita bisa bikin apa namanya, bikin sebuah data di dalam PHP-MyAdmin itu. Cara installnya juga tuh kayak tinggal perintahnya pt install php myadmin server, baru nanti kalian tinggal ngikutin aja caranya, baru jalaninnya sama, yaitu kalian klik aja IP-nya di sini, ditambahin /php_myadmin. Oke, kita sudah ngejelasin dari tahap 1 sampai 4. Kita lanjut ke tahap yang kelima, yaitu WordPress. Pertama-tama, sebelum kalian mau menginstal WordPress kalian di Ubuntu, kalian install dulu WordPress-nya di Chrome. Karena saya sebelumnya sini sudah menginstal, kalian tinggal klik yang ini aja nih kalau mau install. Just kalian tunggu. Terus kalau sudah nunggu, ntar akan keluar seperti sebentar. Nah, seperti ini. Ya kan, bisa lihat nanti akan jadi seperti ini, terus nanti kalian ekstrak. Nah, nanti kalau setelah pas kalian ekstrak, dia akan jadi isinya filenya itu yang ini. WordPress yang ini. Nah, terus selanjutnya kalian oh ya, kalian tuh kalau misalnya sebelumnya tadi yang diperluin ya untuk misal get WordPress di Ubuntu kalian itu ya, yaitu yang pertama kayak Apache ini, sama MariaDB, sama PHP-MyAdmin. Itu kalian install aja, jadi kayak kalian tinggal ngikutin aja suruhan yang dari 1 sampai 4 ini, baru kalian jalanin WordPress-nya. Sama MySQL. Ya seperti saya lakukan sebelumnya ini. Tadi saya pas mau masuk ke PHP-MyAdmin-nya tapi tadi tidak bisa, terus sekarang sudah bisa. Dan saya juga udah install MySQL juga dengan perintah systemcl enable MySQL, terus baru di start. Oke, kita lanjut aja. Kita mungkin pindahin dulu ya, karena ini sedikit makan waktu yang lama. Tadi file WordPress saya ada di download, terus kita cari aja. Nah, yang ini. Nah, kalian geret aja, kalian drag dari repository laptop kita ke Ubuntu server kita seperti ini. Nah, setelah itu kita tunggu. Tapi mungkin saya akan langsung skip aja bagian ini supaya tidak makan waktu nanti. Oke, jadi pentransferannya sudah selesai. Kalian bisa di sini ada bukan nominal ya. Ya, nominal dari item yang ditransfer ke file dari laptop kita ke Ubuntu server itu ada 3.574. Setelah sudah kita pindahkan filenya, di sini saya ingin membuat database untuk WordPress-nya. Jadi kita masuk ke MySQL.
ke dalam area DB ini, kita buat database dulu aja. Perintahnya itu create atau membuat, tulis database, baru kalian masukin WordPress, baru kalian masukin perintah create lagi untuk buat kan ini kita udah buat database. Dalam database ini isinya yaitu user. Ini kita baru masukin nama dari usernya, nama saya aja, @localhost. Sabar, pakai tik juga, localhost. Lalu sebentar, baru kita buat untuk identified untuk passwordnya, password masuknya, passwordnya juga samain aja, nggak apa-apa. Bentar. Oh iya, salah ketik nih. Nanti kita ulang lagi. Press identified. Nah, sebentar. Ini kalian cek-cek juga soal penulisannya. Oke. Sabar. Ini kayaknya salah. Ini harusnya ini. Oh iya benar. Baru ininya pakai ini juga. Oke, tetap salah. Berarti kok create database lagi ya? Create user harusnya. Aduh. Sebentar ya. Kan create ini tadi create database user udah, berarti beritanya create user. Oh iya, ada yang bikin user dulu. Localhost. Taruh identified. Terus masukin passwordnya di sini. Saya samain aja semua. Error lagi. Kita lihat lagi. Create user. Localhost identified by password juga dimasukin. Kayaknya apa dibedain ya? Kita coba aja. Kayaknya user sama ini harus beda. Kita coba namanya. Oh iya, harus beda. Terus kita aktifin semuanya. Kita privilegein ke dalam database kita tadi, namanya WordPress. Terus kita atur juga, aktifin juga, bentar pernah bintang. Aktifin juga ke user yang kita buat, yaitu tadi ini nama saya, terus
Gmail localhost. Ini. Terus baru kita hidupin perintah yang sebelumnya ini menggunakan perintah flash privilege. Baru kita keluar. Terus apa ya? Lagi. Sabar. Apalagi yang belum? Oh iya, tadi kan WordPress-nya masih di dalam home sama nama saya. Ini kita coba cek dulu ada apa enggak. Kayaknya nggak bisa deh kalau di ini. Oh iya ada. Kita pindahin perintahnya. Kita pindahinnya ke file repository-nya Apache yang var www.html. Perintahnya sudo mf WordPress. Ini kita pindahin var www.html. Cek lagi benar nggak? Oke udah. Baru kita atur permissionnya. Caranya kita pakai pakai perintah chown -r untuk repository. Terus kita masukin www.data var www.html terus /wordpress. Oke, terus ulang lagi masih pakai sudo chown -r. Bedanya -r-nya datanya ini kita ganti jadi 755. Kita enter. Terus ini kita coba cari di browser. IP kita 192.168.1.14/WordPress. Coba. Kalian bisa lihat di sini berhasil ya. Kita bisa langsung masuk. Nah, di sini kalian bisa ngisi database, username, password, dan data host dan table flexing. Ini basing aja. Kita kasih nama saya aja. Ini kita kasih nama yang kita buat tadi ya. Yang Nichi, localhost, submit. Oke, gagal. Kalau cara gagal itu berarti kita cek lagi di MySQL. Sudo. Sebentar. Oh, iya. Coba bentar. Database-nya ini tadi kan WordPress. WordPress. Tadi ini coba. Oh iya berhasil. Oke. Sedikit kesalahan ya. Tadi itu pas bagian database name-nya kalian masukin yang mana ya tadi? Create user, bentar, bukan create user. Tadi tuh yang create database. Nah, create database ini yang kalian ketik ini WordPress, itu kalian masukin dalam database name. Baru usernya itu kalian masukin yang pas create user dan masukin juga passwordnya. Di
Di sini kalian bisa lanjut aja. Nah, di sini baru kalian bikin aja namanya ini, username nama saya. Nah, passwordnya disensor nggak ya? Mungkin disensor aja. Mungkin kita sensor aja. Bentar. Oh, ya udah. Kita sensor aja supaya tidak tahu. Tapi saya nanti malah yang lupa. Sebentar, salah ini. Sebentar, apa ya? Pokoknya itu kalian ngasih passwordnya itu sampai hijau keamanannya. Berarti yang menandakan passwordnya itu udah aman. Kurang berarti gini aja. Sebentar ya. Sebentar. Saya takut lupa lagi, gak apa. Sebentar. Oke dah. Email kalian bisa pakai email utama kalian. Ini kalian bisa cek saja, terus baru install WordPress. Kalian tunggu sebentar aja. Sampai nanti ya, nah sampai seperti ini kan. Nah, terus baru kalian login. Terus kalian masukin aja sama password yang kalian buat tadi sama user yang kalian buat. Baru pencet login dan kita tunggu lagi. Nah, tampilan seperti ini dari WordPress-nya. Berikut dari cara install dan konfigurasi untuk WordPress. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.